Tuhan kita. Thank you. Beri tepuk tangan buat tim pemuji yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua, menyampaikan pujiannya, dan semua tim yang kameramen boleh gak dikasih tepuk tangan juga buat mereka, saudara. Karena mereka akan berdiri di situ sekitar 1,5 jam dan mereka nggak akan duduk, saudara. Puji Tuhan. Tepuk tangan juga boleh buat yang parkiran di bawah. Kalaupun nggak kelihatan mereka, tapi mereka udah luar biasa juga di sana. Asir-asir sudah melayani, guru Life Kid, semua yang ada di Life Youth dan semua yang sudah melayani pada hari ini, mereka layak untuk diberikan apresiasi. Ngomong sama teman sebelah saudara, satu sama lain, kamu hari ini kok ganteng gitu. Kamu kok hari ini cantik banget ya gitu. Kamu cantik, yang perempuan, jangan salah. Silakan duduk kembali, sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa seluruh persembahan kita, pujian kita, kita membawa seluruh hidup kita, dan terlebih lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini seperti yang tadi Pak Markus sudah sampaikan, bahwa tema kita selama 1 bulan ini adalah mengenai awesome relationship. Bicara mengenai relasi atau relasional, atau berbicara hal yang berhubungan dengan hubungan manusia dan hubungan dengan Allah. Nah, tema judul khotbah pada hari ini adalah Your Relationship Will Usher You to Your Destination atau Your Destiny. Jadi tujuan atau kehidupan kita ini punya tujuan, saudara. Waktu Tuhan ciptakan kita manusia, nggak ada tawar-menawar. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita punya tujuan dan Tuhan tetapkan tujuan dalam kehidupan kita. Setiap kita punya tujuan, setiap kita punya tujuan. Nah, waktu kita diberikan tujuan oleh Tuhan, kita hidup dalam dunia ini, kita lahir dalam dunia ini, kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita, termasuk tentu saja kita membutuhkan Tuhan, yang walaupun dia oknum yang nggak kelihatan tapi jelas eksistensinya. Tapi kita juga membutuhkan teman-teman yang kelihatan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dan bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, itu akan sangat menentukan kita sampai atau enggak kepada destiny kita. Atau kepada tujuan hidup kita. Nah, banyak orang yang pada akhirnya keliling-keliling, nggak sampai-sampai pada tujuan hidupnya, karena mungkin mereka hubungannya rusak, hubungannya berantakan, hubungan suami istri berantakan, yang tadinya punya tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang hebat. Tapi ternyata di tengah jalan karena hubungannya nggak beres, hubungan dengan Tuhan yang jelas nggak beres, hubungan dengan pasangannya juga jadi nggak beres. Itu menyebabkan semuanya jadi ngaco, saudara. Dan pada akhirnya nggak sampai kepada tujuan hidupnya. Saudara mulai usaha baru, saudara membutuhkan hubungan-hubungan, relasi-relasi dengan pasangan bisnis saudara atau teman-teman rekan-rekan bisnis saudara. Tapi karena di tengah jalan mungkin ada yang cheating, tengah jalan mungkin ada yang ngebohong, tengah jalan mungkin ada yang berkhianat, dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan yang rusak menyebabkan tujuan dari hidup kita nggak sampai. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin sampaikan buat saudara bahwa ada janji Tuhan buat kita, bahwa your relationship atau sesuatu hubungan yang kita bangun dengan benar, yang pertama dengan Tuhan, kedua dengan sama, itu akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Kita akan sampai pada tujuan hidup kita dan kita akan belajar sama-sama. Saudara siap? Makanya kenapa ini penting banget kita pelajari selama 1 bulan ini. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Sering sekali ini juga kita baca, saya mungkin udah 3 kali saya khotbahkan dari sini. Tetapi saya mau saudara kita membaca sama-sama melalui ayat ini menjadi basic atau dasar kita pagi ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, lalu mereka bertanya. Seorang dari mereka bertanya untuk mencobai dia. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Yesus berkata kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kata Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat yang lain dan kitab para nabi. Jadi kalau semua hukum Taurat, kitab para nabi dikumpulin, dipres betul-betul habis, cuman keluarnya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, saya pernah khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu, saya ulang aja sedikit buat saudara, bahwa bohong kalau orang bilang cinta Tuhan, menyembah Tuhan, wah luar biasa hubungan dengan sama Tuhan, tapi hubungan dengan sesamanya nggak beres. Itu bohong, saudara. Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 juga katakan hal seperti itu. Yohanes sendiri katakan bohong. Kamu berdusta kalau kamu bilang kamu mencintai Tuhan, tapi sementara kamu benci kepada mertuamu. Atau kamu benci kepada menantumu. Atau engkau benci kepada suamimu. Atau engkau benci kepada istrimu. Atau engkau gak suka sama kakakmu. Atau sama adikmu. Atau sama keluargamu. Atau sama bahkan sama teman life groupmu.
Bohong kamu bilang kamu cinta sama Tuhan. Karena nggak mungkin orang bisa mencintai yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan sendiri dia tidak bisa cintai. Jadi bagaimana mungkin orang bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, tapi itu sudah pernah dibahas dan saya percaya saudara sudah menerima kebenaran itu dan juga sudah mengerti kebenaran itu. Tapi yang kedua saudara, pemahaman adalah begini. Waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita, sebetulnya kita bukannya cuma sekedar ngasih sama Tuhan, karena mengasihi itu seperti memberi, tetapi kita justru menerima dari Dia. Menerima banyak banget dari Dia. Nah, kalau kita punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, bahasa GSJ Bethlehem ada abide in Him, kita tinggal di dalam Dia, maka semua karakter yang baik dari Dia otomatis itu akan menjadi bagian kita, saudara. Kita akan terima sesuatu dari hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Nggak mungkin orang yang berhubungan sama Tuhan dia seorang pembunuh. Nggak mungkin orang yang berhubungan dekat sama Tuhan dia seorang pengkhianat. Nggak mungkin orang yang berhubungan dekat sama Tuhan, dia seorang yang tusuk orang dari belakang. Nggak mungkin orang yang mengasihi Tuhan, terus dia gampang saja mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga dengan kata bercerai. Nggak mungkin orang yang dekat sama Tuhan, dia mengkhianati pernikahannya. Nggak mungkin, saudara. Karena kalau dekat sama Tuhan, karakter Tuhan itu semua karakter ilahi yang baik, yang luar biasa, itu tinggal di dalam Dia. Perhatikan saya. Nah, kalau kita udah ngerti prinsip berhubungan dengan Tuhan dan semua karakter yang baik dari Tuhan, otomatis kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan yang setia, kita jadi setia. Kalau kita menyembah Tuhan yang baik, kita jadi baik. Kalau kita menyembah Tuhan yang murah hati, kita jadi murah hati. Nah, otomatis waktu kita menyembah Dia yang seperti itu, kita akan menjadi seperti Dia. Nah, setelah kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, saat itulah baru kita bisa mengasihi orang lain. Dengan kasih Tuhan. Kan kita sering dengar itu. Kasihilah Tuhan dengan cintanya Tuhan. Karena kalau kita mengasihi manusianya dengan cinta kita sangat terbatas. Kasihnya manusia itu sangat terbatas. Kasihnya manusia itu sangat limited edition. Kasihnya manusia itu nggak bisa seperti, pokoknya kalau dia baik ya gue baik. Kalau dia jahat, gue jahat. Bahkan gue bisa lebih jahat. Itu kasih manusia, saudara. Tapi kalau kasih Tuhan, walaupun dia udah nyakitin saya bisa ngampunin dia. Kuasa dari mana kalau kita nggak pernah dapat dari Tuhan? Makanya kenapa Tuhan bilang, kasihilah itu Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Tapi ada hukum yang kedua rupanya, tapi juga terutama juga. Bahwa kita harus bisa berelasi satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain. Dengan kasih Tuhan yang hidup atau tinggal di dalam kita. Jadi makanya saudara, kalau kita nggak pernah tinggal di dalam Tuhan, cinta kita kepada sesama itu cinta yang semu. Kalau kita nggak pernah mendapatkan kasih yang sesungguhnya dari Tuhan, maka kasih kita, perhatian kita, kebaikan kita menjadi kebaikan manusia. Yang kalau Yesaya katakan, katanya kebaikan manusia itu seperti topok kain kotor yang nggak ada artinya sama sekali, walaupun dia baik katanya. Tapi enggak, itu karena tetap ada unsur dosa di dalamnya. Tapi kalau kita terima cintanya dari Tuhan, kasih berhubungan dengan Tuhan erat sekali, barulah bisa kita mengasihi sesama kita. Nah, saya mau memulai khotbah saya pada pagi hari ini dengan pengertian ini. Bahwa kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan karakter Tuhan. Untuk bisa menggunakan karakter ini berelasi dengan sesama kita. Otomatis hubungan kita dengan sesama akan jadi baik saja kalau kita punya hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Nah, saya mau ambil cerita ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan 50. Cerita tentang Yusuf. Oke, saya nggak akan baca semuanya tentu aja. Tapi saudara nanti bisa baca di rumah saudara masing-masing mengenai Yusuf. Dalam beberapa minggu terakhir, kok saya jadi diingetin lagi sama Yusuf. Ada hal yang sangat menarik sekali dari cerita ini dan gak pernah habis kebenarannya, kita bisa gali sama-sama. Yusuf adalah salah satu contoh bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan dan itu mempengaruhi attitude-nya, mempengaruhi karakternya pada saat dia berhubungan dengan orang lain. Makanya dia bisa menjadi orang yang berhasil sampai kepada destininya, sampai kepada tujuan hidupnya. Di tengah-tengah lingkungan dia bergaul dengan siapa aja, tapi dia sampai kepada tujuan hidupnya. Karena memang nomor satu, dia punya hubungan yang erat banget sama Tuhan.
Saudara pasti akan baca dalam kitab Kejadian ini, nggak ada banyak kata bagaimana Yusuf berdoa, berapa kali dia berdoa, bagaimana caranya dia berdoa, bagaimana dia baca firman Tuhan, bagaimana WPDA-nya, mungkin nggak diceritain. Tapi itu semua terekam di dalam cerita di dalam Alkitab mengenai bagaimana hubungannya dengan manusia. Itu sangat dipengaruhi oleh karakter yang terbentuk di dalam dia karena hubungannya sama Tuhan. Mari kita akan lihat sama-sama saudara. Berapa banyak di antara saudara mau saudara sampai kepada tujuan hidup saudara, mimpi hidup saudara, katakan yes. Kita semuanya pasti mau. Latar belakang Yusuf lu sebentar. Just for the sake, for those who don't understand about Joseph. Oke. Latar belakang ceritanya Yusuf ini, dia adalah seorang anak ke-11 dari 12 bersaudara keluarganya Yakub. Yakub itu pada akhirnya nanti jadi Israel namanya. Jadi Yusuf ini adalah salah satu anak yang sebetulnya bisa dibilang juga yang pada akhirnya menjadi salah satu suku dari orang Israel. Karena dia nanti punya anak. Oke, pendek cerita, dia adalah anak Yakub. Disayang banget sama Yakub, anak kesayangan luar biasa. Tapi sementara disayang banget sama bapaknya, dia dibenci sama saudara-saudaranya karena saudaranya jealous, cemburu. Nah, karena saudara-saudara benci dan Yusuf waktu itu punya mimpi, mimpinya juga agul. Mimpinya benar-benar ini anak konyol ini anak. Ini sampai dia dibenci saudaranya, pada akhirnya dia pendek cerita dijual oleh saudara-saudaranya sampai ke Mesir. Negara yang jauh banget, negeri yang jauh, negeri yang asing. Nah, waktu dia dijual ke Mesir, dia jadi budak. Nah, waktu dia jadi budak, dia masuk penjara pula. Ini benar-benar saudara ya, udah susah, tambah susah. Jatuh ketimpa anjing, ketimpa tangga, digigit anjing, ditendangin sama orang, dan lain sebagainya. Lalu pada akhirnya Tuhan angkat dia ketemu sama Firaun, dan akhirnya dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Jadi sudah lihat itu lembah kehidupannya seperti apa. Nah, saya mau kita lihat satu-satu dari cerita ini bagaimana Yusuf membangun hubungannya dengan Tuhan yang pada akhirnya membentuk karakter, attitude kehidupannya yang pada akhirnya memampukan dia untuk berhubungan dengan sesamanya. Sudah siap? Ini adalah contoh yang baik. Yang pertama, Yusuf membangun hubungannya dengan Tuhan yang mengakibatkan dia memiliki visi dari Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan melahirkan mimpi dan visi yang dari Tuhan buat hidup kita. Nah, visi dan mimpi ini sangat penting saudara. Karena tanpa visi atau tanpa mimpi, orang hidupnya jadi gak karu-karuan, gak jelas gitu, gak punya tujuan seolah-olah. Nah, kita pernah dengar Rick Warren pernah katakan, Pastor Rick Warren pernah bilang katanya tragedi terbesar dalam kehidupan, bukan Rick Warren, sorry. Miles Monroe bilang tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah pada saat mereka gak punya tujuan, gak jelas kemana tujuannya, tujuan hidupnya. Tapi Rick Warren juga bilang bahwa mengerti tujuan hidup itu adalah awal dari perjalanan kehidupan kita yang luar biasa. Saya pernah khotbahkan sama saudara, apa bedanya manusia hidup dengan ayam hidup? Saya berharap saudara ingat itu. Yang ingat anggukin aja kepala saudara sedikit. Yang ingat. Kalau nggak ingat saya cerita lagi nih. Ya, mudah-mudahan saudara ingat. Nah, apa bedanya manusia dengan ayam? Ya kan, dua-duanya hidup, dua-duanya tanda kutip melahirkan, bertelur, yang satu melahirkan, ngegedein anak juga sama. Apa bedanya? Yang satu hidup dengan tujuan Tuhan, tapi yang kedua hidup, ya pokoknya buat hidup aja. Ujung-ujungnya memang ayam goreng. Ujung-ujungnya ayam panggang, ya kan, ujung-ujungnya pepes ayam. Ya, jadi yang ini nggak punya tujuan, saya cuma sekedar ekosistem aja lah, udah mencukupi ekosistem aja, menjawab ekosistem. Tapi sementara manusia hidup dengan tujuan. Nah, sangat menyedihkan sekali kalau manusia hidup nggak punya tujuan. Nah, Tuhanlah yang memberikan tujuan itu, Tuhanlah yang memberikan mimpi-mimpi itu. Kita bisa melihat ke depan, kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita bisa membuat perencanaan, karena kita mempunyai perencanaan, maka kita punya semangat. Karena kita punya semangat, kita punya kegairahan, kita punya optimisme di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kehidupan ini gak jadi membosankan. Membosankan banget kalau hidup tanpa tujuan. Hari ini mau ngapain ya? Teuing lah. Aku mangkel lah. Ya udah, gue juga gak tahu lah kemana. Mengalir aja, mengalir. Saudara, semua yang mengalir ujungnya pasti ke bawah. Saudara langsung ngebayangin, saya bisa lihat tuh bayangan dalam kepala saudara yang mengaliri kali. Itu apa yang mengaliri kali, saudara? Udah gak usah diomongin ya, udah jadi bahas. Mengalir terus, ikutin aja semua. Saudara, hidup yang mengalir itu ujungnya pasti di bawah. Tapi kita gak ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup mengalir. Kita diberikan mimpi oleh Tuhan. Dan mimpi itu datang dari Tuhan. Saya mengucap syukur. Setiap orang yang punya hubungan dengan Tuhan
pasti dikasih mimpi dan visi. Pasti dikasih tujuan hidup. Pasti hidupnya menggairahkan. Karena dia punya masa depan. Dia jelas setelah ini langkah saya ke sini. Setelah ini langkah saya ke sini. Walaupun kita nggak bisa lihat tentu saja. Tapi kita punya jaminan bahwa masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan yang udah sediakan itu dan dia berikan visi itu. Makanya Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-17 dengan sangat jelas katakan bahwa rohku pada akhir zaman akan dicurahkan. Akan diturunkan, akan dilimpahkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Kalau boleh dibukakan dengan cepat. Rohku akan dicurahkan pada hari-hari terakhir itu. Di mana katanya teruna-terunamu, anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi mimpi datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Tapi saudaraku ketahuilah, saya sangat suka bermimpi. Saya baru tidur 1 menit, 2 menit aja udah langsung bisa ngimpi. Tapi ya mimpi kadang-kadang enak, mimpi kadang-kadang gak enak. Dan saudara ketahuilah kalau mimpinya enak, kadang-kadang terus kalau kita dikagetin, kita tiba-tiba bangun itu, aduh tadi lagi ngimpi, lagi enak-enaknya tuh. Terus ya udah tidur lagi, nyariin mimpi gak? Betul gak saudara? Aduh nerusin, kok gak nyampe-nyampe saudara. Tapi bukan itu yang cuma dimaksudkan dengan mimpi, Tuhan itu bicara kepada kita, waktu kita melek pun kita bisa bermimpi. Saya nggak tahu apa mimpi saudara. Tapi waktu saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudara terus terang ya. Jadi gembala sidang itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Aduh bebannya punya beban yang saya nggak bisa ceritain pada saudara. Tapi aduh ada satu beban. Tapi begitu beban itu kayaknya berat banget ya. Datang aja sama Tuhan. Sebentar aja nangis sama dia. Oh angkat tangan. Ku yakin kau hadir. Cerik langsung. Sedang lagi nangis begini, lagi berdoa begini, tiba-tiba dapat pemikiran yang baru dari Tuhan. Itu langsung seger lagi saudara. Nah orang yang dapat mimpi karena punya hubungan sama Tuhan. Jadi kalau kita gak pernah berhubungan sama Tuhan, kita dapat mimpinya bukan mimpi dari Tuhan. Jangan-jangan mimpi diri sendiri. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih mimpi tentang kehidupan buat kita, tentang masa depan kita. Dia pasti kasih mimpi yang hebat buat kita. Gak mungkin mimpinya juga setengah-setengah. Mimpi yang baik buat kita. Dan kita dapatkan mimpi. Dan waktu kita dapat mimpi, yang saya dapatkan adalah begini. Akibat hubungan dengan Tuhan saya dapat mimpi. Maka mimpi itulah yang akan menjadi bensin buat saya untuk melanjutkan kehidupan dengan semangat hidup. Yang berikutnya, kalau orang gak punya mimpi, gak punya tujuan, hidupnya gak secure. Insecure. Karena sementara ngelihat orang, dia udah maju. Gue kok mundur ya? Gitu. So, dia berhasil. Gue gimana ya? Gak tahu mesti ngapain karena gak punya tujuan. Karena gak punya mimpi, insecure. Nah, saudara, akibat dari insecure karena gak berhubungan sama Tuhan dan akhirnya gak dapat mimpi, hidupnya gak insecure, hidupnya gak aman, hidupnya gak punya semangat. Akibatnya itu berdampak kepada hubungan dengan orang lain. Iri hati bisa datang. Sirik sama orang bisa datang. Akhirnya bisa ada perselisihan. Percideraan yang minggu lalu Pastor Kit Sorbo bilang. Akhirnya yang tadi manusia ditetapkan oleh Tuhan jadi makhluk sosial. Keinginan dagingnya mulai keluar nih. Kenapa? Karena dia insecure. Karena dia gak punya semangat hidup. Karena dia hidupnya cuma mengalir gitu aja. Akhirnya apa? Ngelihat orang lain. Sirik ngelihat orang lain, dia gak suka ngelihat orang lain maju, gak suka ngelihat orang lain berhasil, gak suka ngelihat orang lain berkembang hidupnya, akhirnya jadi ngomong yang jelek tentang orang lain. Akhirnya jadi iri hati sama orang lain, dan kalau udah iri hati kemana-mana omongnya jadi negatif. Ujung-ujungnya apa? Gak bisa bergaul dengan orang lain. Sudah ikutin saya gak? Katakan amin. Amsal 18 ayat yang ke-14. Justru pada saat kita dapatkan mimpi dari Tuhan, maka kita akan bersemangat hidupnya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat datang pada saat kita punya tujuan hidup. Semangat datang pada saat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Semangat datang pada saat saya punya perencanaan dalam kehidupan saya. Justru semangat itu datang, bensin itu datang kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Nah akibatnya adalah saudara, hubungan dengan manusia. Karena hubungan, sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan itu akan memberikan kepada kita mimpi, visi. Dan itu yang akan membuat kita menjadi bersemangat. Itu akan, di dalam kita ini akan menjadi secure, menjadi orang yang tenang. Menjadi orang yang, saya tahu kemana saya harus melangkah. Saya gak perlu ragu-ragu, saya gak perlu takut, saya terus melangkah. Maka,
sifat ini saudara, karakter yang kita dapatkan ini kita bawa waktu kita kerja. Kita bawa waktu kita berhubungan dengan orang lain. Akibatnya kepada hubungan dengan orang lain saudara. Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mau saudara baca ini baik-baik. Tapi ini cerita tentang Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ketika dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat yang terakhir. Maka Yusuf mendapat kasih Tuannya, ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, atas segala milik yang diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sudah lihat gak? Yusuf dalam kondisi yang gak baik loh. Dia dalam keadaan dibuang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan jauh dari rumah, dalam keadaan depresi mungkin, dalam keadaan sakit hati mungkin, marah dan lain sebagainya. Tapi tetap, karena dia punya mimpi saudara. Waktu dia punya mimpi, dia tetap kerja dengan baik. Buktinya apa? Waktu dia kerja apa saja yang dilakukannya berhasil. Saya bertanya kenapa Yusuf justru yang dipilih untuk menguasai rumah dan kekayaan Potifar. Padahal ada begitu banyak budak-budak lain mungkin. Yang mungkin saja lebih lama dari dia kerjanya. Tapi kenapa Yusuf yang dipilih? Pasti ada beberapa alasan. Alasan yang pertama kalau saya catat. Yusuf pasti orang yang rajin kerjanya. Kenapa dia bisa rajin di tengah-tengah dia lagi terpuruk. Di tengah-tengah dia lagi ngerasa yang gak nyaman. Dia tetap rajin karena dia punya visi. Jelas saya harus bertahan, saya harus kerja baik, saya harus hidup dengan semangat, saya harus melanjutkan kehidupan saya. Amsal 18 ayat 9. Saudara, kalau orang yang rajin itu disukai sama orang banyak. Tapi orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Pertanyaan saya gini, sudah jujur ya. Saudara senang gak berteman sama orang yang males? Senang gak? Saudara, berapa banyak di antara saudara yang gak suka ngelihat orang males? Angkat tangan saudara. Dan berapa banyak di antara saudara yang males? Ngejebak. Kita gak suka sama orang males. Mama, papa semuanya ngelihat anaknya males. Bangun pagi kudu dibangunin terus, kudu disiram kadang-kadang. Mana teh belegu kah? Kamu tuh kenapa sih susah amat bangun? Cuci piring, waduh malas banget. Belajar, malas banget. Saudara, kita kesel ngelihat orang malas. Betul apa enggak saudara? Karena apa? Amsal sendiri bilang si pemalas itu jadi saudara si perusak. Dan kita gak mau bergaul dengan orang yang rusak. Kita gak mau bergaul dengan orang yang ngerusak. Dan pemalas itu adalah orang yang ngerusak. Ngerusak semuanya, ngerusak rencana, ngerusak KPI, ngerusak segala macam. Udah ada KPI, malas banget dikerjain. Udah ada padahal targetnya, malas banget. Malas. Kita kesel sama orang malas. Makanya saudara, orang malas susah bergaul dengan orang lain. Karena dijauhin pasti. Doa saya di tempat ini adalah orang-orang yang semangat dan rajin. Kita akan jadi orang yang semangat dan rajin. Nah kalau rajin, kerja sungguh-sungguh, full of idea. Punya ide-ide yang luar biasa. Karena dia juga semangat kok saudara. Orang yang kerjanya semangat selalu dapetin ide-ide yang baru. Dan orang yang seperti ini pasti dia disukai di mana aja dia ada. Jadi kesukaan saudara. Lalu yang berikutnya, Yusuf juga orang yang selalu berpikir untuk nguntungin orang lain. Bukan cuma kepentingan saya sendiri. Sudah lihat orang yang punya visi, selalu visinya lebih besar dari dirinya sendiri. Dan orang yang selalu punya visi dari Tuhan yang lebih besar dari dirinya sendiri, dia selalu berpikir tentang orang lain. Gimana caranya orang lain jadi lebih baik? Gimana caranya saya melayani orang supaya orang lebih dibangun hidupnya? Gimana caranya supaya apa yang kita lakukan ini menolong orang lain diberkati? Jadi pikirnya sekarang gimana caranya buat orang lain? Gimana caranya buat orang lain? Sudah lihat, orang yang bersemangat, orang yang punya visi dari Tuhan, pasti berpikir untuk kepentingan orang lain. Yusuf berpikir bukan untuk dirinya sendiri. Dia pikir kalau saya dipercayain untuk ngelola kambing atau dombanya Potifar, saya akan kerjain dengan sungguh-sungguh. Kambing yang tadi cuma 10, sekarang jadi ada 200 misalnya. Wah, dia pikir dia mikir kerjanya, walaupun itu bukan milik dia. Tapi dia punya visi dengan apa yang dia kerjakan. Dia punya tujuan-tujuan ke depan. Dia bisa ngelihat gimana caranya untuk berhasil. Dia rencanakan segala sesuatunya. Dia punya ide-ide yang luar biasa. Dan berpikir pada akhirnya saya harus nguntungin perusahaan di mana saya kerja. Oh, itu orang yang punya visi, saudara. Tapi orang yang gak punya visi, kepentingannya buat diri sendiri terus. Gimana caranya saya dapat untung? Gimana caranya saya cepat kaya?
Gimana caranya supaya dapetin ini? Gimana caranya? Suruh saya pikir buat diri sendiri. Karena apa? Nggak punya visi dari Tuhan untuk ngebangun kehidupan orang lain. Yusuf punya. Filipi 2 ayat yang keempat. Paulus dengan jelas katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara lihat, waktu Yusuf punya visi, karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia dapatkan visi dari Tuhan, dia dapatkan passion dari Tuhan, dia dapatkan semangat, dia dapatkan ketenangan dari Tuhan, dia dapatkan full idea dari Tuhan, dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa bekerja dengan setia, dia bisa bekerja dengan kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Pada akhirnya apa? Yusuf dilihat oleh tuannya. Kamu hebat. Kamu saya angkat jadi supervisor di rumah saya. Keren saudara, bukan cuma saudara di rumahnya. Di ladangnya semua yang Potifar punya, saya percayain semua sama kamu. Karena apa? Yusuf bisa menunjukkan waktu dia berhubungan dengan Potifar. Walaupun di tengah-tengah sekali lagi dia punya masalah saudara. Tapi dia tetap bisa menunjukkan integritasnya, dia bisa menunjukkan semangatnya, dia bisa menunjukkan kerajinannya. Dia bisa menunjukkan bahwa dia gak mementingkan diri sendiri. Dia bisa tunjukkan dengan baik. Kenapa? Karena dia punya visi dari Tuhan. Dia punya tujuan hidup dari Tuhan. Dia punya rancangan-rancangan buat masa depan dia dari Tuhan. Dan itu didapat karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Saudara yang bersama dengan saya katakan yes. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Yusuf, waktu dia berhubungan dengan Tuhan, dia mendapatkan apa saudara? Yang kedua, dia mendapatkan kekuatan dalam menghadapi tekanan, kesulitan, ketakutan, ketidakpastian. Kita ngerti bahwa tadi saya katakan Yusuf dianiaya oleh saudaranya, Yusuf dibenci oleh saudaranya, Yusuf ditendang keluar dari rumahnya oleh saudaranya, bahkan dia dipaksa untuk masuk ke dalam sumur tadinya mau dibunuh, tapi pikir-pikir lagi daripada dibunuh mendingan kita dapat uang kita jual dia. Akhirnya Yusuf dijual. Saudara bisa lihat, tiba-tiba aja dia dianiaya oleh saudaranya karena dibenci oleh saudaranya, tiba-tiba dia diangkat dari comfort zone-nya, dari rumah di mana dia udah nikmat sebetulnya disayang sama bapaknya. Dia diangkat tiba-tiba dibuang ke satu daerah yang wow, boro-boro ngerti. Dia masih 17 tahun pada saat itu masih muda banget saudara. Boro-boro ngerti bahasa Mesir, dia gak tahu tentang Mesir. Waduh kayaknya kenapa saya ini dibuang di tanah yang saya gak kenal, jauh dari keluarga. I'm alone, I'm lonely, saya kesepian, saya sendirian di sini. Wah susah banget saudara. Dia dijual oleh saudara-saudara ke negara asing. Dia dianiaya oleh saudaranya. Dia terpisah dari keluarga yang dia cintai dan dari rumahnya, dari kamarnya, dari bantal yang baru bisa tidur. Saya tahu saudara punya bantal-bantal khusus untuk saudara bisa tidur. Tiba-tiba pada saat itu Yusuf gak bisa bawa bantalnya. Saya ngebayangin itu ya saudara. Aduh gimana dia jadi budak lagi di sana. Dia difitnah pula. Dia masuk penjara pula. Oh Tuhan. Saudara kau dengarkan saya. Hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita mengasihi, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ kekuatan Tuhan mengalir di dalam kita. Untuk bertahan dalam masa-masa sulit sekalipun. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita gak mungkin dapatkan kekuatan dari manapun sementara kita tiba-tiba aja ngalamin kesulitan ini. Tiba-tiba aja kita kok jadi kayak begini sekarang masalah. Aduh kok usaha jadi begini. Aduh kok tiba-tiba ada masalah dalam keluarga seperti itu. Aduh Tuhan mau dapetin dari mana kalau bukan hubungan kita dengan Tuhan. Karena dia sumber kekuatan. Karena dia sumber penghiburan. Karena dia sumber jawaban. Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-13. Ayat yang selalu biasa kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya kalau ayat ini sudah ada, kalau Paulus sudah ada pada zaman Yusuf, Yusuf pasti akan quote ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu aku dibenci, waktu aku dianiaya, waktu aku difitnah, waktu aku dijelekin, waktu aku harus jadi budak, waktu aku harus dijual, keluar dari rumahku, jauh dari orang tuaku. Sepertinya aku gak punya masa depan lagi. Karena terputus dari my roots, terputus dari akar rumahku. Aku udah gak tahu mesti ngapain lagi. Tapi pada saat aku dekat dengan Tuhan, aku tetap punya pengharapan dari Dia. Dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, hubungan sama Tuhan yang seperti ini pada saat kekuatan Dia turun di dalam hidup kita, itu yang Paulus juga katakan dalam Roma 3 ayat 5, Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Itu karakter yang timbul di dalam kita. Dan ketekunan itu akan membawa kita kepada tahan uji. Dan tahan uji itu akan menghasilkan pada akhirnya pengharapan.
Dan bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam kesengsaraan? Bagaimana mungkin kita bisa bertahan di dalam semua kesusahan kita itu kalau nggak ada kekuatan dari Tuhan yang berhubungan dekat dengan kita? Sumber kekuatan kita. Sudah bersama dengan saya? Yang di atas bersama dengan saya? Kayaknya agak sepi hari ini. Nah, sudah bisa bayangkan sekarang hubungan dengan Tuhan menghasilkan kekuatan dalam hidup kita untuk bertahan, untuk bertekun, untuk bisa tetap setia di dalam pengharapan kita, tetap berjalan terus. Walaupun gak enak, saya bisa bertahan. Walaupun keluarga saya ngalamin kegoncangan seperti ini. No, saya gak akan nyerah. Saya gak mau nyerah dengan berkata cerai. No, saya akan terus jalanin karena saya punya tujuan yang mulia buat keluarga ini. Saya akan terus bertahan. Oh, bisnis saya seperti ini. Aduh, kok saya ditipu kiri kanan seperti, aduh saya udah gak tahan lagi. Bunuh diri aja. No. Apaan bunuh diri? Gak ada kamus bunuh diri kecuali Judas Iskariot. Kecuali Saul, itu semuanya seperti bunuh diri. No, kita enggak seperti itu. Karena ada sumber kekuatan kita, selalu ada harapan buat kita. Karena memang pada saat Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam kesengsaraan kita, maka kekuatan itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Saudara perhatikan, akibat dari ketekunan, saya jadi orang yang tekun. Saya jadi orang yang tahan uji. Saya jadi orang yang berpengharapan. Model seperti ini disukai sama masyarakat. Disukai dalam waktu berhubungan dengan siapa aja. Saudara suka gak sama orang yang setengah-setengah kerjanya? Gak tekun. Baru ngerjain satu, susah ditinggalin. Baru nyapu, ngebul, ditinggalin. Nyapunya gak beres. Baru beresin tempat tidur, aduh males ditinggalin. Berantakan tempat tidurnya, setengah-setengah. Ini yang gampang saudara. Waktu kerja di kantor, waktu kerja di mana aja kayaknya setengah-setengah. Gak tekun. Ngalamin masalah, berhenti. Pelayanan, ayo pelayanan. Pertamanya semangat, tapi begitu. Saudaraku, pelayanan gak selalu enak. Kami ngalamin banyak konflik juga sama. Pelayan Injil ngalamin konflik. Staff ngalamin konflik. Para pelayan satu dengan yang lain mungkin ngalamin konflik. Tapi bukannya buat jadi berhenti. Justru besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita bisa punya hubungan kekuatan dari Tuhan. Kita ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah tekanan yang sedang kita hadapi dalam menjalani hidup ini. Maka kita akan menjadi orang yang tekun. Gak gampang menyerah. Dan waktu kita tekun gak gampang menyerah. Di situ kita menjadi orang yang gak setengah-setengah. Waktu kita tahan uji. Saudara suka gak sama orang yang cengeng? Gak tahan uji. Konseling datang sekali. Masalahnya gini. Oke. Yaudah kita berdoa ya, Tuhan pasti tolong. Ya Tuhan pasti tolong. Oke. Besok datang masalahnya sama. Itu lagi, jatuh, itu lagi. Kok gak beres-beres ya? Berarti dia belum tahan uji sama masalah itu. Setiap kali kalau ada apa-apa, nelfon lagi. Kok gak beres-beres sih? Kok gak gede-gede? Anak saudara masih kecil, gak tahan uji. Waktu jalan jatuh kita gendong, masih wajar, masih kecil. Ngegedein sedikit, jalan lagi, jatuh lagi, kita antepin gak? Kalau udah segede ini 47 tahun, masih jalannya masih nggak bener, berarti ada yang salah dengan ini. Kenapa? Karena terus dimanjain. Sebenarnya kita nggak suka sama orang yang manja. Kita nggak suka sama orang yang cengeng. Sedikit-sedikit ngeluh, nggak ngucap syukur, kurang. Saudara suka gak sih sama orang yang selalu bilang, aduh kurang, nggak cukup. Iman bisik-bisik, doain saya lagi butuh bayar rumah nih, bulan depan kontrakan udah habis, tolong doain. Tapi dia minta doainnya sama orang yang bisa ngasih duit. Bisik-bisik terus aja, bisik-bisik kemana-mana. Aduh, kayaknya kita kesel sama orang, kok masalah lu itu lagi sih, kok lu gak menang gitu loh.
Kok nggak tahan uji amat gitu? Kok cengeng amat? Kok hidupnya begini amat? Sedikit-sedikit, sekali lagi, dan lain sebagainya. Saudara, nggak punya pengharapan, gampang nyerah. Nggak punya pengharapan. Kalau orang punya pengharapan, masalah apapun, pasti ada jalan keluar. Karena ada harapan di sana. Pasti ada jalan keluar, karena ada harapan. Saudara, suka sama orang optimis, apa suka sama orang pesimis? Kita pasti suka sama orang yang optimis. Kita nggak suka sama, begitu kita ngomong sedikit baru kita ngomong, woi kita akan kerjain perkara yang besar. Langsung mikirnya susah, nggak mungkin bisa. Akhirnya memang nggak bisa. Dan kita kesel kalau bergaul sama orang kayak begini, betul apa enggak saudara? Makanya kenapa Tuhan mau supaya kita mulai dari hubungan dengan Dia dulu. Dan waktu kita ngalamin tekanan masalah sepertinya ada hal yang tidak mungkin ini Tuhan. Tapi waktu Tuhan kasih kekuatan, oke, saya akan bertekun dalam hal ini. Waktu saya bertekun, saya pasti akan tahan uji. Waktu saya tahan uji, pasti saya punya pengharapan. Pasti saya akan maju terus. Waktu kita bergaul sama orang, orang suka kalau ngelihat kita optimis. Walaupun kemungkinannya gak ada jalan keluar, tapi kita tetap optimis. Itu karakter saudara. Dan itu yang akan menolong kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik. Yusuf menjadi orang yang kuat saudara. Dia tekun, dia tahan uji. Walaupun ujiannya beratnya luar biasa. Berat ujiannya. Dan buat saya salah satu ujian yang paling berat kalau menurut saya di dalam cerita Yusuf. Bukan cuma sekedar waktu dijual sama saudaranya. Tapi waktu dia jadi budak itu udah berat banget. Karena dia tuh anak kesayangan. Anak manja. Kira-kira lah. Dia pokoknya anak yang deket banget sama bapaknya. Dimanja sama bapaknya. Sekarang dia mesti ngerjain segala sesuatu. Aduh. Oke itu udah berat. Tapi yang paling berat aja begini. Dia diangkat jadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Dipercayain semua kekayaannya. Wanita cantik. Ngegoda. Biasa laki-laki muda. Yusuf pada saat itu kira-kira umurnya berarti dia 13 tahun di rumah Potifar. Berarti kira-kira umurnya 27 tahun. Siapa yang 27 tahun di sini? Cowok 27 tahun. Cowok 27. Bukan? Lagi keker-keker kan? Kalau ada yang ngegoda sedikit apalagi licin. Saya yakin nih istri Potifar itu kan orang kaya, orang yang terpandang, wah jabatan pasti kaya banget. Mandi susu sehari 3 kali. Susu kambing, susu kedelai, susu apa lagi pokoknya semuanya. Dia balurin semuanya. Jadi begitu dia lewat tuh bau susunya lewat. Nah sekarang yang wangi seperti ini terus dia bilang gini. Gitu. Kan sekarang ada tarian yang gini-gini tuh. Apa tuh tarian apa tuh namanya tuh? Saya gak tahu tuh, lagi viral tuh katanya. Ya dikit ya cup sini cup gitu. Saudara itu kan itu ujian loh, saudara itu ujian terbesar. Buat pria katanya yang pertama ada 4, ada 3 tak. Tahta, harta, wanita. Itu ujian saudara. Dan Yusuf gak mau berlaku curang. Dia tetap tahan uji. Dia bertekun, dia tahu saya gak akan lakukan curang. Saya gak mau main curang. Saya tahu saya punya kesempatan buat ini. Saya tahu, tapi saya gak akan berlaku curang. Saya gak mau jadi orang yang gampangan dibayar. Saya gak mau jadi orang gampangan. Yusuf punya kekuatan itu karena hubungannya dengan Tuhan kan saudara. Dia bisa bertahan. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Kalau Yusuf curang kepada Potifar, dia ambil atau dia nyumput-nyumput sama istri Potifar. Dia menceraikan sahabat karib. Potifar adalah sahabatnya sebetulnya. Baik banget hubungan mereka. Tapi Yusuf gak mau hianatin itu. Ada berapa banyak hubungan-hubungan hancur justru sama teman baiknya. Dulu sebenarnya Pak, dia teman SMA. Reunian kelanjutan di WA group. Sekarang kita mojok di WA private. Dari WA group ke WA private. Pindah gitu. Akhirnya jadi keterusan. Kok enak ya? Kan CLBK Pak katanya. Cinta lama bersemi kembali. Hah? Salah ya? Curang. Padahal itu temannya punya. Curang. Saudara. Merusak sahabat baik. Amsal 14 ayat yang ke-17.
Siapa lekas naik darah? Nah ini juga. Berlaku bodoh tapi orang yang bijaksana bersabar. Kenapa orang lekas naik darah? Karena nggak tahan uji. Cepat marah jadinya. Kenapa orang cepat marah? Karena nggak punya pengharapan. Kenapa orang cepat marah? Karena nggak sabar, nggak tekun. Cepat marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Ngelihat orang begini marah, ngelihat orang begini marah. Saya pernah, satu kali, saya lupa kejadiannya. Tapi saya lagi bantu orang sebetulnya, mau bantuin orang supaya dia jangan melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dia marah sama saya. Karena ini aneh saudara. Mau dibantu tapi dia marah. Karena apa? Karena dia ngerasa bahwa saya nggak bisa lakukan ini. Tapi kenapa saya mesti dibantu sama orang lain gitu loh saudara. Kenapa saya mesti dibantu sama orang lain? Saya nggak suka. Gitu kan? Aneh saudara. Dan orang nggak suka bergaul dengan orang yang cepat marah. Suami-suami yang cepat marah. Mari kita sama-sama renungin dah. Mungkin ada bagian dari kita yang nggak tahan uji. Jadi cepat tersinggung, cepat marah gitu. Maka kadang-kadang mungkin kita nggak tekun ngerjain sesuatu, belum beres apa-apa, akhirnya kita dimarahin atau kita dihukum mungkin. Istri-istri juga sama, jangan cepat marah. Baru suami ngomong sedikit aja, wah gitu. Padahal suami baru ngomongnya baru nadanya nada do, baru do aja. Dia udah nada si langsung gitu. Kenapa sih cepat marah? Pasti ada sesuatu, coba selidikin saudara. Dan ini yang membuat hubungannya jadi nggak baik kan. Tapi kalau mau diurutin lagi saudara, rupanya ada banyak tekanan. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan di sini. Nah kenapa dia cepat marah? Karena banyak pergumulan. Kenapa pergumulan gak bisa diselesaikan? Karena gak ada hubungan sama Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia untuk bertahan di masa ini. Saudara ngerti maksud saya gak? Yang bersama dengan saya katakan amin. Nah Yusuf saudara walaupun dia punya tantangan yang begitu besar, Kejadian 29 ayat yang ke-6. Manis tetap sikapnya dan elok parasnya. Saudara orang yang gede ambek parasnya jelek pasti. Saudara lihat teman saudara sebelah, coba lihat aja. Dia keren apa enggak? Nah kalau saudara bilang jelek loh gitu ya. Misalnya, berarti dia. Saudara orang yang hatinya benar, hatinya baik ya. Kelihatan dari muka ya. Saudara lihat muka saya enggak? Ketahuan kok saudara, teman-teman staff pada tahu. Pokoknya kalau mereka tahu kapan saya marah, saya jarang marah banget, jarang banget saya marah. Tapi mereka tahu betul dan mereka nggak akan mau ngomong, mereka nggak akan mau deket-deket sama saya. Kalau muka saya udah gini, ada sesuatu pasti di dalamnya. Tapi Yusuf anehnya di tengah-tengah kesulitan dia, parasnya tetap elok. Memang ada beberapa orang sih yang memang mau marah mau nggak marah, yang betul mukanya tetap marah gitu. Ada juga yang kayak begitu, itu bawaan lahir namanya. Tapi Yusuf elok mukanya. Lalu dia juga manis katanya sikapnya. Saudara, sikap itu bicara attitude. Kenapa attitude itu bisa tetap baik? Karena dia punya kekuatan dari Tuhan untuk menanggung semuanya. Cuman itu didapetin waktu kita berhubungan sama Tuhan. Relationship dengan Tuhan. Ayat 21, waktu dia dimasukin ke penjara juga sama saudara, Kejadian 29-21. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sudah lihat? Tuhan memberikan kasih setianya kepada Yusuf karena hubungannya dengan Tuhan. Maka itu membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf disayang saudara. Jadilah orang-orang yang disayang, jangan dibuang. Jadi orang-orang yang disukai, jangan digedekin. Saudara ngerti gedek ya? Gua gedek sama lu. Gitu. Yang ketiga yang terakhir, saya selesai dengan ini. Hubungan dengan Tuhan, Yusuf berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, itu menghasilkan atau dia mendapatkan, nah ini saudara, ini penting. Kekuatan untuk menghadapi kekuasaan yang besar. Hubungan Yusuf dengan Tuhan, relationship-nya dengan Tuhan menghasilkan kekuatan buat Yusuf. Bukan cuma bertahan dalam kesengsaraan, kesusahan, tapi bertahan berdiri benar pada saat menerima kekuasaan besar. Banyak orang gak tahan waktu punya kekuasaan besar. Sombong. Banyak orang gak tahan waktu diberikan kekuasaan. Apalagi punya latar belakang kayak Yusuf. Dibuang sakit hati.
Dia penuh dengan kemarahan, dia penuh dengan kebencian, dia penuh dengan segala macam. Dia kekurangan mungkin, dia pernah miskin, dia pernah jatuh, dia pernah apa aja. Begitu dapat kekuasaan, gua sikat semuanya. Kan sudah betul apa enggak? Karena harta, tahta, itu yang membuat orang jatuh. Jangan salah, berkat Tuhan juga bisa menjatuhkan seseorang. Kalau dia nggak kuat nahan berkat itu. Uang banyak bisa membuat orang jatuh kalau dia nggak bisa mengendalikan itu. Nah, Yusuf dipercayakan kekuasaan yang besar, tadi saya katakan di akhir, hampir akhir dari kehidupannya. Dia diangkat jadi orang nomor 2. Dia berkuasa atas Mesir, bahkan atas seluruh dunia. Alkitab katakan, karena seluruh dunia ngalamin kelaparan, yang punya gandum penuh. Dan orang bisa dapat makanan cuma di Mesir. Dan yang pegang kuncinya adalah Yusuf. Bayangin gak hebatnya? Kuasanya kayak apa, saudara? But Yusuf mengerti bahwa power is to serve. Kekuatan, kuasa itu untuk melayani, bukan untuk abuse. Abnormal use itu namanya, abuse. Kekuasaan yang dipakai dengan cara yang salah. Yusuf nggak seperti itu. Dia tetap punya hubungan erat dengan Tuhan dan selalu ingat Tuhan. Walaupun dia udah jadi orang yang hebat, walaupun dia jadi orang yang besar, walaupun dia punya kekuasaan yang luar biasa, dia bisa bikin apa aja, saudara. Bahkan Firaun pun nggak punya kuasa lebih daripada Yusuf kecuali tahtanya. Itu Alkitab bilang. Yusuf dia punya kekuatan yang luar biasa, saudara. Tapi ingat, Yusuf tetap ingat sama Tuhan. Apa buktinya? Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Dibilang begini, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah Yusuf. Bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, Potifera, anak Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye. Apa artinya anak itu yang sulung namanya? Allah. Bahkan nama anaknya pun dia kasih nama yang dia ingat pertama, Allah. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Aku susah banget tadinya, tapi aku kok udah lupa ya. Lupa kesusahan karena aku sudah diberkati luar biasa. Ini semua Allah. Nama anakku Manasye. Lahir anak yang kedua namanya Efraim. Apa arti nama Efraim? Allah juga, saudara. Yang membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini memang negeri kesengsaraan. Aku udah ngalamin begitu banyak kesusahan, kesengsaraan. Tapi anehnya, saudara, gak pernah keluar dari mulut Yusuf sungut-sungut. Tapi dia katakan, ini Tuhan, semuanya ini pekerjaan Tuhan. Ini hebat banget, Tuhan tuh hebat dalam hidup saya. Kekuasaan tidak membuat Yusuf lupa kepada yang berkuasa. Kekuasaan gak membuat Yusuf jadi mabuk kekuasaan. Banyak orang yang udah mulai dapat kuasa sedikit aja udah jadi belagu, saudara. Ngelihat orang udah mulai begini. Belagu, sedikit-sedikit, lu gak tahu gue ya. Lu gak kenal gue ya. Sedikit-sedikit, wah jadi ngomongnya jadi gede gitu dan lain sebagainya, saudara. Kayaknya ngelihat orang juga nganggap remeh terus gitu. Hati-hati, saudara. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan akan punya kekuatan untuk menanggung pada saat dia diberikan kekuasaan. Dia bisa mengendalikan dirinya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dan yang berikutnya sudah yang terakhir banget. Menyadari bahwa Tuhan adalah arsitek dalam kehidupannya Yusuf. Bukan saya yang jadi Tuhan, tapi dia yang menjadi Tuhan. Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Tapi sekarang janganlah waktu saudara-saudara datang dan akhirnya Yusuf ngaku bahwa saya saudaramu. Wah, semua pada takut. Tenang, jangan bersusah hati. Karena saudara-saudara pikir, wah mati kita. Dia balas dendam nih. Kekuasaan bukan untuk balas dendam. Kekuatan bukan untuk balas dendam, men. Hati-hati kalau ada di antara saudara jadi caleg. Hati-hati kalau di antara saudara mau maju jadi wali kota atau mau di mana aja, apa aja. Di mana aja lah sudah jadi presiden kan, jadi presiden di sebuah perusahaan misalnya. Hati-hati, dulu saudara pernah disakiti, begitu saudara punya kekuasaan, gue balas nanti. Yusuf gak seperti itu loh. Dia bisa menguasai dirinya. Jangan bersusah hati dan jangan menyesal diri karena apa? Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ini semua bukan karena kamu, tapi karena Tuhan.
Jadi it's okay, kamu sakitin saya udah lupa. Tapi semua ini Tuhan yang lakukan. Yang berikutnya ayat yang ke-8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh Israelnya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan yang buat, bukan karena saya pinter menafsirkan mimpi, tapi karena Tuhan. Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang ujungnya banget. Yusuf bilang begini, dia ingat sama Tuhan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi aku percaya kepada Allah yang mereka-rekanya untuk kebaikan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang memberikan kekuatan itu, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yusuf ngerti betul bahwa ini semua adalah rancangannya Tuhan. Kekuatan menghadapi kekuasaan yang besar dia dapatkan karena hubungannya dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Mengakibatkan hubungannya dengan orang lain, dengan saudara-saudaranya. Yusuf dengan sangat mudah mengampuni saudara-saudaranya. Karena dia ngerti gambar besarnya. Yusuf dengan sangat baik banget. Dia nggak menjadi pembalas dendam. Dia bisa kontrol dirinya, enggak saya gak akan jadi balas dendam. Saudara perhatikan saya. Sekali lagi, kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan, terus kita dapat berkat dan kekuasaan, kemungkinan besar kita bisa balas dendam sama orang yang pernah nyakitin kita dulu. Pernah dengar itu saudara? Seorang anak yang gak punya kekuatan apapun, disakitin terus sama bapaknya. Lihat nanti kalau gue udah gede. Gue udah punya duit, gue udah kaya, lihat nanti. Betul dia jadi. Abis-abisan bapak ini dikerjain. Karena dia punya kuasa. Orang yang dekat dengan Tuhan gak akan balas dendam sama orang lain. Mudah mengampuni, gak jadi sombong. Hatinya jadi besar, pikirannya jadi besar karena dia bisa melihat gambar Allah yang besar dalam hidupnya. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya tutup, kebalikan dari orang yang sombong. Orang yang murah hati, orang yang sombong. Amsal 16 ayat yang ke-5. Saya tutup dengan 2 ayat terakhir. Amsal 16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kita gak suka bergaul dengan orang yang tinggi hati. Sungguh dia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang bisa menguasai diri waktu dia pegang kekuasaan dan tetap menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Orang seperti ini yang akan berhasil dalam hubungannya dengan sesamanya. Sekali lagi saudara, karena Yusuf punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena Yusuf punya hubungan yang baik dengan sesamanya, akibat hubungan yang dengan Tuhan, itu membawa dia kepada destininya. Mimpinya jadi kenyataan. Saya nggak tahu saudara punya mimpi apa dari Tuhan. Tapi untuk mencapai mimpi tersebut, kita perlu membangun hubungan. Jangan underestimate dengan relationship yang saudara bangun. Karena dengan siapa saudara membangun hubungan, itu akan menentukan saudara sampai atau enggak kepada tujuan hidup saudara. Hubungan penting. Relationship matters. Khususnya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Sudah belajar sesuatu? Mari tundukkan kepala sebentar, kita datang kepada Tuhan dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Renungkan firman ini sebentar saudara. Sementara kita renungkan firman ini sehingga akan bantu kita nyanyikan satu pujian. Buka hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan.